nafas dan kesehatan. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu kepala sekolah yang kita hormati, rekan-rekan majelis guru dan tenaga pendidikan, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya bersama Pak Petra Yusman, tepatnya bukan sebagai narasumber, tapi kita lebih kepada proses diskusi. Karena saya meyakini ini sudah sering kita bahas tentang teaching factory, dan saya meyakini bahwa Bapak Ibu semua sudah punya pemahaman tentang teaching factory. Tinggal kita menguatkan lagi pengembangan teaching factory yang ada di sekolah kita. Lanjut Pak. Komponen dari teaching factory itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus membuat jadwal blok. Kedua, harus ada produknya. Yang ketiga, harus ada job sheet-nya. Ini masuk ke sini nanti. Harus ada perencanaan berarti. Pembelajarannya apa? Asesmen. Tidak dianggap teaching factory ketika di luar jurusan kita. Misalnya kita jurusan DKP, tapi kita mengolah hasil perikanan misalnya. Walaupun itu kita jual Pak, maka tidak dianggap teaching factory di DKP itu. Jadi harus sesuai dengan jurusan. Anak otomotif misalnya, mereka harusnya memperbaiki servis dan perbaikan sepeda motor, tapi mereka malah bikin jasa untuk editing video pernikahan misalnya. Walaupun itu menghasilkan uang, maka di jurusan otomotif itu tidak bisa dikatakan sebagai teaching factory. Teaching factory itu memang harus sesuai jurusan masing-masing, dan secara administrasi harus kita perbaiki. Mulai dari apa? Nih, teachingnya, perencanaan. Di sana tadi kita analisis CP capaian. Bapak misalnya tadi apa namanya sasis ya? Misal sasis kendaraan sepeda motor, itu kan ada di CP-nya Bapak. Tinggal nanti kita bikin job sheet-nya sesuai industri. ACP-nya dianalisis, kemudian TP-nya, kemudian kita bikin job sheet-nya, bikin asesmennya. Modul aja gitu. Ada job sheet-nya. Ya, jadi kelemahan kita ini, kita ini di sini. Kita belum ada itu susah untuk kita dapatkan industri. Ini harus diuntungkan. Kita tahu sendiri bagaimana kualitas siswa kita. Siswa-siswa yang ibarat bukan kalau dibilang nakal nanti katanya nggak boleh bilang siswa nakal. Tapi setidaknya ada siswa-siswa yang memang tidak bisa kita tempatkan di industri. Kadang mereka nggak masuk, nggak apa. Nah ini harus kita tempatkan di sekolah, di unit-unit produksi kita. Itu sudah menerapkan level kedua, yaitu tema berbasis kebutuhan masyarakat, seperti itu. Tapi secara administrasi kita belum ke tahap yang kedua ini, karena kita belum nanti kita bahas. Kemudian untuk tema yang ketiga itu yang sudah menerapkan itu, kalau hasil kami pelatihan kemarin, setelah kami amati setiap sekolah itu berbagi praktik baik, itu yang sudah menerapkan tema berbasis kebutuhan industri itu SMK Negeri 6 Batam. Mereka memenuhi kebutuhan industri apa nama PT Batam? Cina Bito. Itu PT terbesar, salah satu PT terbesar juga di Batam. Jadi mesin-mesin yang mengalami kerusakan spare part itu mereka bikin kayak bau kayak apa, mereka pemenuhannya di mereka Pak. Jadi tema mereka itu tema level 3, yaitu pemenuhan basis kebutuhan industri. Nah, kalau kita ini tema berbasis 2, tapi secara administrasi belum memenuhi, karena dia harus belum. Nanti kita bahas. Itu tadi kegiatannya apa namanya? Jenis-jenis ya? Kategori TEPA, kategori kita dalam membentuk TEPA. Nanti mencaranya ke industri. Jadi kalau kita misalnya belum bisa memenuhi yang ketiga, pemenuhan industri, minimal kita TEPA berbasis pemenuhan kompetensi tadi. Itu lewat unit produksi. Berarti yang menggunakan jasa kita itu tren kita. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita samakan persepsi adalah TEPA ini
kira-kira ini kan saya nih ngajar PKK sama Bu Ria. Jadi kami misal di PKK itu, kalau perbedaan dengan teaching factory itu harus sampai dijual, proses penjualan. Kalau dia hanya sampai bikin produk tanpa proses penjualan, itu masuknya mampu PKK gitu. Kayak misalnya Bu Ria bikin sesuatu kerajinan tangan yang itu sebetulnya punya nilai jual, tapi oleh Bu Ria beliau tidak jual, hanya untuk panjang sekolah. Nah itu masuknya materi PKK, belum masuk ke teaching factory, masih sebatas prototipe. Begitu juga di DKP misalnya, kita mengadakan iklan komersil, tapi tidak kita komersilkan gitu. Berarti itu hanya sebatas masuk ke mampu PKK, belum teaching factory. Jadi keseluruhan teaching factory itu adalah mulai dari perencanaan, ya itu termasuk analisis pembelajaran kita. Bisa di otomotif itu tentang sasis, tentang sasis sepeda motor. Nah itu kita analisis capaian pembelajaran, turun ke tujuan pembelajaran ATP, itu kita analisis. Kemudian kita bikinkan job sheet-nya, ya. Kemudian kita ada pelanggan masuk, ada proyek dari guru internal. Kemudian jasa kita dipakai dan dibayar. Nah itulah yang disebut dengan teaching factory. Gitu Pak. Jadi sampai proses bisa